Alkisah, di Kerajaan Amuntai yang kini dikenal sebagai Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kalimantan Selatan, hiduplah seorang empu sakti mandraguna bernama Empu Mandastana. Beliau adalah seorang ahli pembuat senjata yang termasyhur, namun hatinya gundah gulana. Usianya semakin senja, tetapi ia belum juga dikaruniai keturunan untuk meneruskan ilmunya dan menjadi pewarisnya. Setiap malam, dalam tafakur dan doanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, ia memohon petunjuk dan karunia. Suatu malam, ketika sedang khusyuk dalam semedinya, Empu Mandastana mendapatkan sebuah ilham atau wangsit gaib. Suara tanpa rupa membisikinya untuk melakukan sebuah tapa brata yang sangat berat. Ia diperintahkan untuk bersemedi di atas air Sungai Tabalong, tepat di antara pertemuan dua arus sungai. Perintah itu juga menyebutkan bahwa ia harus membuat sebuah kuil kecil dari kayu pilihan sebagai tempat pertapaannya, dan di sanalah ia akan menemukan jawaban atas kegelisahannya selama ini. Dengan penuh keyakinan dan harapan, Empu Mandastana segera mempersiapkan segala sesuatunya. Ia memilih kayu-kayu terbaik dari hutan sekitar, merakitnya dengan cermat menjadi sebuah rakit berpondok kecil yang kokoh namun ringan. Para penduduk desa yang mengenalnya merasa heran dengan tingkah lakunya, namun tak ada yang berani bertanya lebih jauh, mengingat kewibawaan dan kesaktian sang empu. Mereka hanya bisa mendoakan keselamatan bagi Empu Mandastana. Setelah semua persiapan selesai, dengan diantar oleh beberapa murid setianya, Empu Mandastana mendorong rakitnya ke tengah Sungai Tabalong. Ia duduk bersila dengan khusyuk di dalam pondok kecil itu, memusatkan seluruh pikiran dan batinnya hanya kepada Sang Pencipta. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, Empu Mandastana tak bergeming sedikit pun, hanya arus sungai yang menjadi saksi bisu keteguhan hatinya. Cobaan datang silih berganti. Panas terik matahari menyengat kulitnya, dinginnya malam menusuk hingga ke tulang sumsum. Hujan deras dan angin kencang beberapa kali hampir menghanyutkan rakit sederhananya. Namun, tekad Empu Mandastana sudah bulat. Ia pasrahkan jiwa dan raganya demi mendapatkan ridho Tuhan dan sebuah jawaban atas doa-doanya selama ini. Setelah 40 hari 40 malam lamanya Empu Mandastana bertapa tanpa makan dan minum, kesabarannya pun diuji hingga batas akhir. Sungai Tabalong yang biasanya tenang, tiba-tiba bergolak hebat. Airnya yang semula jernih berubah menjadi keruh dan beriak kencang. Langit pun seolah ikut bergetar, awan hitam menggantung rendah diiringi suara gemuruh petir yang sambar menyambar. Empu Mandastana tetap tak bergeming, semakin memusatkan konsentrasinya. Tepat di puncak kegelisahan alam tersebut, dari tengah-tengah pusaran air sungai yang bergolak, muncullah gumpalan buih putih yang sangat besar. Buih itu berputar-putar semakin kencang, memancarkan cahaya lembut kebiruan yang menakjubkan. Perlahan namun pasti, gumpalan buih itu bergerak mendekati rakit tempat Empu Mandastana bersemedi. Keajaiban pun terjadi di hadapan mata sang empu yang masih dalam keadaan setengah sadar. Dari dalam buih yang perlahan mulai memudar, tampaklah sesosok bayi perempuan mungil yang sangat cantik jelita. Kulitnya putih bersih selembut sutra, rambutnya hitam legam berkilau, dan matanya memancarkan cahaya penuh kedamaian. Bayi itu terbaring tenang di atas hamparan bunga teratai putih yang ikut muncul bersama buih tersebut. Empu Mandastana tertegun, tak sanggup berkata-kata menyaksikan keajaiban ini. Ia segera menyadari bahwa inilah jawaban atas doa-doanya selama ini. Dengan tangan gemetar penuh haru, Empu Mandastana meraih bayi perempuan itu dan mendekapnya dengan penuh kasih sayang. Tangis bahagia pecah dari seorang lelaki tua yang selama ini merindukan suara tangis seorang anak. Ia merasa seluruh pengorbanan dan tapa bratanya tidak sia-sia. Tuhan telah menunjukkan kekuasaannya yang maha agung. Karena kemunculannya yang ajaib dari dalam buih di Sungai Tabalong, bayi perempuan itu kemudian diberi nama Putri Junjung Buih. Kata junjung bermakna dijunjung atau dihormati, sedangkan buih merujuk pada asal-usulnya dari buih air. Nama tersebut mengandung harapan agar sang putri kelak menjadi sosok yang dihormati dan membawa keberkahan,
serta selalu mengingat asal-usulnya yang suci dan penuh keajaiban. Empu Mandastana membawa pulang Putri Junjung Buih ke kediamannya dengan sukacita yang meluap-luap. Kabar mengenai kemunculan ajaib sang putri dengan cepat menyebar ke seluruh pelosok kerajaan Amuntai. Rakyat berbondong-bondong datang untuk menyaksikan sendiri kebenaran cerita tersebut. Mereka semua terpesona oleh kecantikan dan aura kedamaian yang terpancar dari bayi perempuan itu. Banyak yang percaya bahwa Putri Junjung Buih adalah anugerah dari para dewa. Empu Mandastana merawat Putri Junjung Buih dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Ia tak pernah membiarkan sang putri kekurangan suatu apapun. Susu terbaik dan makanan paling bergizi selalu ia sediakan. Putri Junjung Buih tumbuh menjadi anak yang cerdas, lincah, dan memiliki paras yang semakin hari semakin memukau. Kecantikannya menjadi buah bibir di seluruh negeri, bahkan hingga ke kerajaan-kerajaan tetangga. Selain perawatan fisik, Empu Mandastana juga memberikan pendidikan budi pekerti dan ilmu pengetahuan kepada Putri Junjung Buih. Ia mengajarkan tentang kebaikan, kejujuran, keberanian, dan pentingnya mengasihi sesama. Meskipun berasal dari kalangan empu, Putri Junjung Buih tumbuh menjadi pribadi yang rendah hati dan tidak sombong. Ia gemar membantu sesama dan selalu bertutur kata dengan lembut. Keistimewaan Putri Junjung Buih tidak hanya terletak pada kecantikannya semata. Sejak kecil, ia menunjukkan tanda-tanda bahwa ia bukanlah gadis biasa. Ia memiliki kemampuan untuk memahami bahasa binatang dan seringkali terlihat bercakap-cakap dengan burung-burung atau rusa di hutan. Selain itu, ia juga memiliki kepekaan batin yang luar biasa, mampu merasakan hal-hal gaib yang tidak bisa dirasakan oleh orang biasa. Rakyat kerajaan Amuntai sangat mencintai dan menghormati Putri Junjung Buih. Mereka melihatnya sebagai simbol harapan dan pembawa keberuntungan bagi negeri mereka. Setiap kali sang putri muncul di hadapan publik, rakyat akan menyambutnya dengan penuh antusias dan kegembiraan. Aura positif yang dipancarkannya seolah mampu menenangkan hati siapa saja yang berada di dekatnya. Kecantikan dan keistimewaan Putri Junjung Buih akhirnya terdengar hingga ke kerajaan Majapahit yang agung. Adalah Pangeran Suryanata, seorang pangeran tampan dan gagah berani dari terah bangsawan Majapahit, yang mendengar kabar tersebut. Hatinya tergerak oleh cerita-cerita tentang sang putri dari Sungai Tabalong. Ia pun memutuskan untuk datang sendiri ke kerajaan Amuntai, untuk membuktikan kebenaran kabar tersebut dan melamar Putri Junjung Buih. Kedatangan rombongan Pangeran Suryanata disambut dengan meriah oleh pihak kerajaan Amuntai dan Empu Mandastana. Pangeran Suryanata, yang juga dikenal dengan nama Raden Putra, terpesona begitu pertama kali melihat Putri Junjung Buih. Kecantikan sang putri melebihi apa yang pernah ia bayangkan. Begitu pula dengan Putri Junjung Buih, ia merasakan getaran aneh di hatinya saat bertatapan dengan Pangeran Suryanata yang penuh wibawa. Pangeran Suryanata kemudian menyampaikan maksud kedatangannya untuk mempersunting Putri Junjung Buih. Lamaran dari seorang pangeran terhormat dari kerajaan sebesar Majapahit tentu saja merupakan sebuah kehormatan besar bagi kerajaan Amuntai dan Empu Mandastana. Namun, sebagai seorang ayah, Empu Mandastana menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada putrinya. Putri Junjung Buih, setelah melalui perenungan dan meminta petunjuk, merasakan adanya kecocokan dan takdir yang mengikatnya dengan Pangeran Suryanata. Ia pun menerima lamaran sang pangeran dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut bukanlah berupa harta benda atau kekuasaan, melainkan berkaitan dengan pembuktian kesungguhan dan kemampuan sang pangeran. Salah satu syarat utama yang diajukan oleh Putri Junjung Buih adalah Pangeran Suryanata harus mampu membangun sebuah istana megah di atas air dalam waktu semalam. Syarat lainnya adalah Pangeran Suryanata harus bisa menyediakan seperangkat gamelan yang bunyinya dapat terdengar hingga ke kahyangan. Syarat-syarat ini terdengar mustahil bagi orang biasa, namun Putri Junjung Buih tahu bahwa Pangeran Suryanata bukanlah orang sembarangan. Pangeran Suryanata menyanggupi syarat-syarat yang diajukan oleh Putri Junjung Buih. Meskipun berat, ia bertekad untuk membuktikan cintanya dan kesungguhannya.
Dengan kesaktian yang dimilikinya serta bantuan dari para pengikut setianya dan juga makhluk-makhluk gaib yang tunduk padanya, Pangeran Suryanata memulai pekerjaan berat tersebut. Untuk membangun istana di atas air, Pangeran Suryanata mengerahkan seluruh kemampuannya. Ribuan batang kayu besar dan batu-batu pilihan didatangkan dari berbagai penjuru. Para pekerja dan ahli bangunan bekerja tanpa henti, siang dan malam. Dengan bantuan kekuatan gaib, pekerjaan yang seharusnya memakan waktu bertahun-tahun dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Keajaiban pun terjadi, sebuah istana megah dan indah berdiri kokoh di atas permukaan sungai Tabalong tepat sebelum fajar menyingsing. Kemudian, untuk memenuhi syarat kedua mengenai gamelan yang suaranya terdengar hingga ke Kahyangan, Pangeran Suryanata memerintahkan para empu dan pandai logam terbaik dari Majapahit. Mereka bekerja keras menciptakan seperangkat gamelan dengan bahan-bahan pilihan dan rancangan yang istimewa. Konon, saat gamelan itu pertama kali ditabuh, suaranya begitu merdu dan menggema, hingga para bidadari di Kahyangan pun ikut menari mendengarnya. Putri Junjung Buih dan Empu Mandastana menyaksikan semua upaya Pangeran Suryanata dengan penuh kekaguman. Mereka melihat kesungguhan dan ketulusan hati sang pangeran. Putri Junjung Buih semakin yakin bahwa Pangeran Suryanata adalah jodoh yang telah ditakdirkan untuknya oleh Tuhan Yang Maha Pemurah. Ujian yang diberikan oleh Putri Junjung Buih bukan semata-mata untuk menguji kesaktian Pangeran Suryanata. Lebih dari itu, ujian tersebut adalah simbol dari berbagai rintangan dan tantangan yang akan mereka hadapi bersama dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan memimpin sebuah negeri. Kemampuan Pangeran Suryanata dalam mengatasi ujian tersebut menunjukkan bahwa ia adalah sosok pemimpin yang cakap dan bertanggung jawab. Dengan terpenuhinya semua syarat yang diajukan, tidak ada lagi keraguan di hati Putri Junjung Buih. Ia menerima pinangan Pangeran Suryanata dengan tulus ikhlas. Seluruh kerajaan Amuntai bersuka cita menyambut kabar bahagia ini. Persiapan untuk pernikahan agung pun segera dimulai. Pernikahan antara Putri Junjung Buih dan Pangeran Suryanata dilangsungkan dengan sangat meriah dan megah. Pesta perayaan digelar selama 7 hari 7 malam. Rakyat dari berbagai penjuru datang untuk menyaksikan dan ikut merayakan hari bahagia tersebut. Suasana sukacita menyelimuti seluruh kerajaan Amuntai. Kedua mempelai tampak begitu serasi, Putri Junjung Buih yang anggun dan Pangeran Suryanata yang gagah perkasa. Setelah pernikahan dilangsungkan, Pangeran Suryanata tidak membawa Putri Junjung Buih ke Majapahit. Sebaliknya, mereka memutuskan untuk membangun sebuah kerajaan baru di tanah kelahiran Putri Junjung Buih. Dengan ridho dari Empu Mandastana dan dukungan penuh dari rakyat setempat, Pangeran Suryanata dinobatkan sebagai raja pertama dengan gelar Maharaja Suryanata, dan Putri Junjung Buih menjadi permaisurinya. Kerajaan yang baru didirikan itu kemudian diberi nama Kerajaan Negara Dipa. Nama negara Dipa memiliki makna negeri atau tanah yang bercahaya atau dipenuhi cahaya, melambangkan harapan akan kemakmuran dan kejayaan di bawah kepemimpinan Maharaja Suryanata dan Ratu Junjung Buih. Istana megah yang dibangun oleh Pangeran Suryanata di atas air menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Negara Dipa. Di bawah kepemimpinan Maharaja Suryanata dan Ratu Junjung Buih, Kerajaan Negara Dipa berkembang pesat dan menjadi sebuah kerajaan yang makmur dan disegani. Keadilan dan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama. Pertanian, perdagangan, dan kesenian berkembang dengan baik. Kebijaksanaan Ratu Junjung Buih dan ketangguhan Maharaja Suryanata membawa kedamaian dan kemakmuran bagi seluruh negeri. Pasangan kerajaan ini dikaruniai beberapa orang putra dan putri yang kelak akan meneruskan tahta kerajaan. Mereka mendidik anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang dan menanamkan nilai-nilai luhur seperti yang telah diajarkan oleh Empu Mandastana. Kerajaan Negara Dipa menjadi cikal bakal dari kerajaan-kerajaan berikutnya di wilayah Kalimantan Selatan, termasuk Kerajaan Negara Daha dan Kesultanan Banjar. Putri Junjung Buih tidak hanya dikenal sebagai seorang ratu yang cantik jelita, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan penuh kasih. Ia selalu mendampingi suaminya, Maharaja Suryanata,
dalam mengambil keputusan-keputusan penting bagi kerajaan. Nasihat-nasihatnya yang penuh kearifan seringkali menjadi penentu dalam menyelesaikan berbagai persoalan pelik yang dihadapi kerajaan. Salah satu warisan penting dari Putri Junjung Buih adalah penekanannya pada pentingnya menjaga keharmonisan antara manusia dengan alam. Sebagai sosok yang berasal dari alam, ia sangat mencintai dan menghargai lingkungan. Ia seringkali mengajak rakyatnya untuk menjaga kelestarian sungai, hutan, dan sumber daya alam lainnya. Ajarannya ini terus dipegang teguh oleh masyarakat Banjar hingga turun-temurun. Figur Putri Junjung Buih juga menjadi inspirasi bagi kaum perempuan di masanya dan generasi-generasi berikutnya. Ia menunjukkan bahwa seorang perempuan mampu menjadi pemimpin yang hebat dan memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsanya. Kelembutan hatinya tidak menghalanginya untuk bersikap tegas dan adil dalam menegakkan kebenaran. Ia adalah teladan bagi para istri dan ibu. Nama Putri Junjung Buih diabadikan dalam berbagai cerita rakyat, syair, dan tembang-tembang tradisional Banjar. Kisah hidupnya yang penuh keajaiban dan inspirasi terus diceritakan dari generasi ke generasi. Hingga saat ini, masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya suku Banjar, masih sangat menghormati dan mengenang Putri Junjung Buih sebagai salah satu leluhur mereka yang agung. Pengaruh Putri Junjung Buih juga terlihat dalam berbagai adat istiadat dan tradisi masyarakat Banjar. Beberapa ritual dan upacara adat masih mencerminkan penghormatan terhadap alam dan nilai-nilai luhur yang pernah diajarkannya. Kisahnya menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya masyarakat Banjar, memperkaya khazanah sastra dan sejarah Nusantara. Tidak ada catatan pasti mengenai akhir hayat Putri Junjung Buih dan Maharaja Suryanata. Namun, legenda menyebutkan bahwa setelah memimpin kerajaan negara Dipa menuju puncak kejayaan dan memastikan adanya penerus tahta yang cakap, keduanya moksa atau menghilang secara gaib kembali ke alamnya. Sebagian percaya bahwa Putri Junjung Buih kembali ke Sungai Tabalong, tempat asalnya, sementara Maharaja Suryanata kembali ke alam para dewa. Meskipun fisik mereka tiada, nama dan jasa-jasa Putri Junjung Buih dan Maharaja Suryanata terus hidup abadi dalam ingatan kolektif masyarakat. Mereka dianggap sebagai leluhur pendiri dinasti kerajaan-kerajaan di Kalimantan Selatan. Kisah mereka menjadi simbol persatuan antara kekuatan gaib dan kepemimpinan manusiawi, antara kearifan lokal dan pengaruh dari luar. Legenda Putri Junjung Buih bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Di dalamnya terkandung nilai-nilai filosofis yang mendalam tentang asal-usul, takdir, cinta, kepemimpinan, dan hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhannya serta alam semesta. Kisah ini mengajarkan bahwa kebaikan, ketulusan, dan keberanian akan selalu membawa hasil yang baik. Hingga kini, beberapa tempat di Kalimantan Selatan diyakini memiliki kaitan erat dengan legenda Putri Junjung Buih. Sungai Tabalong, misalnya, tetap dianggap sebagai tempat yang memiliki nilai sakral. Beberapa peninggalan arkeologi yang ditemukan di sekitar wilayah tersebut juga seringkali dihubungkan dengan keberadaan kerajaan negara Dipa. Legenda Putri Junjung Buih akan terus hidup dan diceritakan, menjadi warisan budaya yang tak ternilai harganya. Ia adalah permata dari Sungai Tabalong, seorang putri yang dijunjung karena kemuliaan hatinya, seorang ratu yang dicintai karena kebijaksanaannya, dan seorang tokoh legenda yang menginspirasi banyak orang hingga akhir zaman. Legenda Putri Junjung Buih mengajarkan kita bahwa asal-usul seseorang bukanlah penentu utama nilai dirinya, melainkan akhlak, kebijaksanaan, dan kontribusinya kepada sesama. Cinta sejati membutuhkan pembuktian dan pengorbanan. Seorang pemimpin yang baik adalah ia yang mampu membawa kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya, serta senantiasa menjaga keharmonisan dengan alam semesta dan bersyukur atas ridho Tuhan. Ketulusan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan pada akhirnya akan membuahkan hasil yang manis.